Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Afif Hidayatullah dengan NIM 006 dari kelas A, Praktikum Mekatronika. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul keempat, yaitu tentang ROS 2, dasar dan juga cara menggunakan gazebo. Nah, jadi di sini ada kurang lebih sekitar 25 percobaan yang akan kita lakukan. Yaitu yang pertama mulai dari gazebo sampai dengan project-projectnya. Nah, di sini kita mulai untuk yang pertama, yaitu di sini kita lihat. Jadi, sebelum kita melakukan praktikum, kita bisa melakukan instalasi Deviantisnya yang belum ada atau lebih bisa dibilang seperti library-nya. Nanti kita tinggal copy saja ke dalam terminal. Lalu juga ini kita untuk menambahkan setup dan juga membuat workspace-nya. Lalu setelah itu kita lanjut ke percobaan pertama, yaitu adalah port gazebo yang kosong atau yang empty. Jadi kita hanya membuka software gazebo saja. Ini kita coba saya praktekkan. Nah, jadi dengan ROS Launch ini saya hanya membuka gazebo saja. Nah, yang seperti ini. Dan di sini juga ada beberapa fitur di dalam gazebo. Mulai dari kita bisa ini bisa dibilang seperti world-nya atau file. Lalu kita juga bisa mengubah perspektif kamera. Lalu di sini ada kita juga bisa mengatur view-nya. Di sini ini bisa tinggal kita atur. Lalu di sini juga ada beberapa tools mulai dari model, light, GUI, skin, dan juga di sini ada beberapa parameter yang bisa kita masukkan. Dan misal ini juga ada beberapa tools seperti misal kita bisa menyimpan objek lingkaran, objek layang dan juga objek lainnya gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk gazebo yang kosong. Jadi kita bisa menggunakannya untuk sesuai kebutuhan. Nah, ini lanjut kita coba lanjut ke percobaan yang kedua. Yaitu percobaan kedua ini adalah objek primitif. Jadi kita coba menampilkan objek-objek seperti yang tadi. Hanya saja ini objeknya sudah dibuat dari program. Nah, ini kita coba tunggu. Dan ini untuk hasilnya, di mana di sini terdapat em, beberapa save, yaitu mulai dari ada lingkaran, lalu ada juga persegi, balok, dan lain-lain. Di sini juga untuk visualisasinya seperti ini. Dan juga di sini terdapat sumbu XYZ ya. Ada sumbu XYZ untuk arah dari sistem yang akan nanti digunakan gitu. Lalu kita lanjut ke percobaan ketiga. Nah, jadi percobaan ketiga ini adalah visualisasi robot menggenggam menggunakan AirPiece 2 gitu. Nah, di sini kita coba jalankan. Ini untuk percobaannya. Nah, jadi intinya di sini adalah dia pada em, pada programnya ini kita mempunyai visualisasi tentang robot. Jadi sudah ada 3D-nya dimasukkan dan ini untuk kontrolnya. Di mana kontrol ini bersifat sebagai publisher yang nantinya akan memerintahkan kepada microcontroller yang bertindak sebagai subscriber untuk em, mengikuti sesuai dengan perintah itu. Misal di sini ada terdapat dua roda yang dimana di sini dapat diperintah oleh publishernya. Misal roda kiri saya ubah. Nah, di sini terlihat adanya pergerakan gitu. Nah, seperti itu. Kita coba yang roda kanan. Nah, roda kanan pun sama, ada pergerakan di sini. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini akan beroperasi secara real time. Gitu. Lalu kita lanjut ke percobaan 4, yaitu di percobaan 4 di sini ada spawn robot URDF ke dalam simulasi gazebo. Nah, nanti ya kita akan bisa lihat di sini.
Coba ya, di sini kita lihat. Kita menggunakan tiga terminal di sini. Terminal yang pertama untuk menjalankan ROS 2 launch-nya. Nah, ini untuk ini. Kalau kita tambahkan untuk ini ROS 2 Taufik. Nah, di sini dapat dilihat ya. Di sini dapat dilihat beberapa em, hal yang kita bisa lihat. Ini untuk topik yang sedang berjalan. Di mana di sini kita bisa lihat di gazebo ini untuk visualisasi robot spawn ya. Di bawah sini terdapat dua objek kubus, kubus oranye, kubus biru, dan ini untuk visualisasi robotnya gitu, seperti itu. Nah, sekarang ini tuh dia bertindak secara real time ya. Nah, sini kita coba yang lain. Lalu ini kita lanjut ke percobaan kelima, di mana di sini menggunakan sensor lidar dan kamera virtual di gazebo gitu. Ini untuk simulasi sebagai visualisasi. Di sini kita coba lihat, kita coba jalankan. Nah, ini untuk visualisasinya. Nah, ini untuk visualisasi dari um, kamera tersebut. Untuk objeknya, di sini kita coba lihat. Lalu kita tambahkan juga di sini, kita tambahkan untuk perintah. Kita akan memberi perintah untuk scan. Nah, di sini terdapat koordinatnya hasil scan ya. Nah, ini hasil dari scan. Lalu misal kita minta lagi untuk image real, kita di sini kita masukkan. Dan ini dapat dilihat tidak ada data yang masuk ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini, jadi intinya adalah topik ini nantinya akan bertindak sebagai topik yang dimana nantinya si robot ini tidak akan berlangganan dengan topik tersebut. Seperti itu. Sehingga dalam satu robot nantinya akan bisa menggunakan beberapa program yang berbeda. Nah, lalu kita lanjut ke percobaan berikutnya. Lalu di sini ada percobaan 6, itu carry out dengan ROS 2 control. Nah, di sini untuk percobaan ke carry out ini adalah percobaan yang ke-6. Kita coba jalankan. Di sini kita membutuhkan dua terminal. Terminal satu, lalu terminal 2. Lalu kita tambahkan juga untuk kontrolnya di sini. Ini kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ini untuk visualisasinya kita sudah dapatkan.
Lalu di sini, nah ini udah ada ya. Untuk kontrolnya, lalu sini kita aktifkan dulu untuk kontrolnya. Ini kita tunggu. Dan ini untuk visualisasinya. Dan di sini dapat dilihat sudah mengirimkan perintah di mana robot bergerak dengan kecepatan sekitar 80 sampai sekarang 114 seperti itu. Mungkin sekarang kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan 7A, di mana 7A ini ada percobaan yang SLAM atau pemetaan otomatis. Di sini kita coba jalankan menggunakan mungkin tiga terminal. Kita coba start ya. Lalu kita jalankan untuk ini kontrolnya. Ini untuk kontrolnya. Lalu ini sekarang kita coba untuk menjalankan. Ini ya untuk hasil simulasinya ya. Di sini memang dia tuh real time dan di sini juga kita kontrol gitu untuk pergerakannya. Di mana nanti akan menyesuaikan dengan program seperti itu. Ini untuk hasil pemetaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu percobaan 7B atau navigasi otonom. Di sini kita hanya perlu satu aja, satu. Kita coba jalankan. Oke, ini mungkin sepertinya sama seperti percobaan 7 ya seharusnya. Jadi setelah kita jalankan yang tadi, baru kita jalankan yang percobaan ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke percobaan berikutnya, yaitu adalah percobaan 8, yaitu multi robot. Ini kita coba jalankan. Nah, ini untuk percobaan multi robot. Di mana di sini digambarkan kita menggunakan beberapa robot ya. Ini sekitar dua robot. Dan maaf, di sini saya terdapat caprice ya di laptopnya di mana mengalami non-responding. Di sini dapat terlihat untuk em, visualisasinya. Jadi kita bisa menampilkan lebih dari satu robot itu.
Oke, mungkin kita lanjut ke percobaan berikutnya. Lalu, sebentar, kita coba ulang lagi untuk yang percobaan 8. Lalu ini untuk kontrol dua robotnya. Sebentar, kita, ya sepertinya mengalami freeze ya. Jadi tidak bisa saya lanjutkan untuk percobaan ini mungkin. Cuma di sini kita dapat mengontrol dua robot sekaligus dalam satu word gajibo gitu. Yang penting keduanya ini memang terintegrasi seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke percobaan berikutnya. Percobaan berikutnya adalah di sini untuk robot lengan atau manipulator. Nah, di sini kita coba lihat untuk percobaan 9, robot manipulator. Nah, ini untuk ini juga sudah ada ini ya. Jadi sudah ada controllernya. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini kita coba jalankan. Misal saya beri random, maka dia akan bergerak random gitu. Mungkin ini masih error ya. Nah, ini dapat terlihat ada perubahan dari sini. Nah, seperti itu. Jadi ini dia bergerak secara real time gitu. Oke, lalu lanjut untuk percobaan 10. Kita lanjut untuk percobaan 10. Ini untuk percobaan 10. Ini untuk visualisasi ya sumbunya. Ini sumbu geraknya, sumbu ECG. Nah, ini dia memang bergerak secara otomatis yang digerakkan langsung oleh program. Walaupun memang sedikit error di bagian ini, nah, memang kadang suka nge-freeze. Nah, di sini dapat lihat robot sudah bergerak kan. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu percobaan 11, di mana ini percobaan 11 ini merupakan kinematika robot. Nah, ini kita coba lihat. Kita jalankan menggunakan ROS 2 launch. Nah, ini untuk kinematiknya. Kita diminta untuk menunggu 3 detik agar dimulai. Dan ini dapat dilihat robotnya sudah berjalan. Jadi ini untuk hasil dari grafnya gitu. Oke, lanjut kita ke percobaan berikutnya. Di percobaan berikutnya ada percobaan 12, di mana percobaan 12 ini merupakan percobaan turtle. Itu jadi percobaan turtle yang kita lakukan ada 3, yaitu di percobaan em, 12, 13 dan 14. Di percobaan 12 hanya turtle bot biasa. Lalu di percobaan 13 adalah turtle bot slam dan percobaan 14 adalah turtle bot 3 nak. Gitu. Nah, ini kita coba praktekkan. Ini kita coba jalankan.
ini untuk turtle butnya. Kita coba buat di sini. Kalau ini kita untuk kontrolnya. Ini untuk hasil dari visualisasinya. Di sini dapat lihat ini untuk robotnya. Ini kan kita lihat terdapat beberapa ya link. Link ini merupakan topik link. Gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut. Dan ini juga dia terdapat hukum gravitasi ya, seperti ini. Jadi memang dibuat sedemikian rupa agar real gitu. Kalau kita lanjut ke percobaan berikutnya. Percobaan berikutnya adalah turtle boat tree slam. Di sini kita untuk butuh sekitar mungkin dua dulu, dua terminal. Ini ROS 2 launch dan juga untuk TLP. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini programnya sudah berjalan. Dan ini untuk hasil visualisasinya. Mungkin memang bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah hasil visualisasi robot dan ini adalah hasil dari pemetaannya. Seperti itu. Jadi ini adalah objek 3D di mana pada gaji bumi menggambarkan environment robot tersebut dan di mana ini robotnya sendiri dan di mana ini terdapat beberapa sensor yaitu sensor lidar, kamera dan juga sensor lainnya gitu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Lalu ini percobaan ke-14 yaitu Turtle Bot 3 navigasi otonom. Ini kita coba jalankan. Nah ini, nah di mana pada program ini adalah hasil dari pembentukan tersebut akan disimpan secara otomatis dan nantinya akan diupdate juga gitu. Nah, ini untuk hasilnya yang telah dilakukan pemerataan robot.
Nanti biasanya kita simpan gitu. Oke, ini untuk program yang berjalan. Kita lanjut ke program berikutnya. Itu percobaan 15, di mana pada percobaan ini merupakan tentang robot Omniwheel, yaitu dari 15, 16, 17, Omniwheel, Teleops, SLAM, dan juga NAV. Di sini kita lihat, ini untuk Omniwheel, percobaan 15. Jadi kita bisa menggunakan em, dua terminal. Terminal untuk menjalankan gazebo dan juga terminal untuk kontrol ya. Yang bisa dijalankan. Dan ini ceritanya robot Omninya ya. Ini kita bisa kita lihat untuk visualisasi dari robotnya. Nah, ini robotnya sudah bergerak dari posisi awal. Ini kita bisa, nah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan berikutnya. Lalu percobaan robot Omnislam. Dan ini adalah hasil dari visualisasi, mulai dari visualisasi 3D, lalu hasil pembacaan, dan juga nanti ini akan diproses oleh komputer, yang nantinya dia akan mengirimkan topik-topik tersebut secara real time. Dan ini misalnya kita akan coba untuk menjalankan. Di sini, misal kita akan mencoba menjalankan si robot. Nah, di mana nantinya robot tersebut akan bergerak secara real time gitu. Saat saya berikan komen atau perintah, nah nantinya hasil dari pembacaan tersebut akan disimpan pada map ini. Lalu kita coba lanjut ke percobaan berikutnya. Percobaan berikutnya adalah percobaan 17, yaitu robot Omni Navigation Autonom. Jadi ini untuk navigasi otonomous. Yang sini kita coba jalankan. Kita masih menggunakan yang tadi sebentar. Nah, ini adalah untuk yang otonom. Di mana nanti untuk pembacanya akan dilakukan secara otomatis gitu. Lalu kita lanjut ke percobaan 18. Jadi percobaan 18 ini merupakan untuk robot Mekanum.
Jadi sama kita membandingkan seperti yang sebelumnya, yaitu di percobaan 18, 19, dan juga 20. Itu di percobaan 18 untuk mekanom teleop, lalu percobaan 19 untuk mekanom selam, dan percobaan 20 adalah mekanom nav atau otonom. Nah, kita coba dulu yang 18. Jadi kita butuh dua terminal. Ini untuk kontrolnya. Oke, di sini kita coba jalankan. Nah, ini kan dilihat ya, robotnya tuh sudah bergerak ya. Lalu, misalnya kita coba jalankan lagi. Nah, ini untuk hasil dari 3D-nya. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke, tapi sebelumnya saya akan menampilkan hasil dari 2D-nya. Di sini dilihat. Ini untuk hasil dari 2D-nya ya. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke percobaan berikutnya. Itu untuk percobaan 19, robot Mecanum SLAM. Di sini kita membutuhkan sekitar dua terminal. Lalu ini untuk kontrolnya. Di sini kita coba jalankan. Di sini kita coba jalankan ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Nah, di mana speednya meningkat. Nah, nantinya hasilnya ini itu dapat disimpan di um, harddisk tadi gitu ya. Nah, ini hasil dari pembacaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan berikutnya. Yaitu percobaan terakhir yaitu adalah tentang robot mekanom navigasi otonom. Di sini kita coba jalankan. Nah, ini untuk hasilnya. Di mana ya seharusnya robot ini memang bergerak secara otomatis untuk melakukan navigasi gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.